Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Julpara Sibuan. Pada kesempatan kali ini saya mencoba membahas tentang beberapa materi, yaitu nafsu, zolim, beserta licik. Oke, baik. Yang pertama saya ingin membahas tentang nafsu. Nafsu adalah kecenderungan seseorang atau keinginan seseorang untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan. Nah, nafsu ini bisa dikategorikan sebagai nafsu yang terpuji dan nafsu yang tercela. Nah, adapun yang membedakan kedua hal tersebut adalah bagaimana salah seorang itu untuk menempatkan kedua hal tersebut. Nah, apabila yang menempatkan nafsu itu kepada arah kebaikan, arah yang sesuai dengan syariat agama Islam, nah itulah yang dikatakan nafsu yang terpuji. Namun sebaliknya, apabila ia menempatkan nafsu itu kepada arah kesesatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, nah itulah yang dikatakan nafsu yang tercela. Namun ketika nafsu itu diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sempat berdialog kepada nafsu. Nah, sebelum Allah menciptakan nafsu, Allah itu terlebih dahulu menciptakan yang namanya akal. Nah, ketika selesai Allah menciptakan akal, kemudian Allah menyuruh akal supaya menghadap kepada Allah dan seraya mengatakan, "Wahai akal, coba ceritakan kepadaku siapakah dirimu dan siapakah diriku." Kata Allah kepada akal. Namun akal menjawab dengan jawaban yang pasti dan benar. Ia mengatakan, "Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu yang sangat lemah." Kemudian setelah selesai penciptaan akal, kemudian disitulah Allah mulai menciptakan yang namanya nafsu. Nah, kemudian ketika selesai Allah menciptakan nafsu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil nafsu itu dan menjawab pertanyaan yang Allah berikan. Allah menanyakan kepada nafsu, "Wahai nafsu, coba ceritakan kepadaku siapakah dirimu dan siapakah diriku?" Kata Allah kepada nafsu. Kemudian nafsu menjawab, jawabannya masih bertolak belakang. Dia mengatakan, "Ana, anta, saya, engkau." Kata nafsu kepada Allah. Kemudian mendengar jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa taala murka kepada nafsu sampai memasukkan nafsu itu kepada api neraka Jahanam selama 100 tahun lamanya. Kemudian setelah selesai 100 tahun, kemudian Allah kembali memanggil nafsu itu dan menjawab dan menanyakan dengan pertanyaan yang sama. "Wahai nafsu, coba ceritakan kepada aku siapakah dirimu dan siapakah diriku?" Kata Allah kepada nafsu. Kemudian jawabannya masih bertolak belakang sampai 3 kali Allah tanyakan, jawabannya itu masih seperti itu. Kemudian yang keempat kalinya Allah menanyakan, "Wahai nafsu, apakah masih seperti itu jawabanmu?" Kata Allah kepada nafsu. Kemudian nafsu mengatakan, "Tidak ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang sangat lemah." Nah, kemudian setelah selesai penciptaan akal dan nafsu, kemudian Allah menyuruh akal dan nafsu itu supaya masuk ke dalam tubuhnya anak-anak Nabi Adam. Dan itulah akal dan nafsu yang kita pakai pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya ada beberapa macam-macam nafsu. Yang pertama dikatakan nafsu itu adalah nafsu lawamah. Nah, nafsu ini adalah nafsu yang hanya bertujuan untuk melakukan maksiat dan dosa. Nafsu ini yang seakan-akan hanya untuk melaksanakan, yang hanya memfokuskan hal keduniawian saja tanpa memikirkan akhirat. Nah, coba kita perhatikan pada saat sekarang ini bahwa orang itu hanya fokus kepada hal keduniawian tanpa memikirkan akhirat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, antara dunia dan akhirat itu harus diseimbangkan. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Kemudian selanjutnya ada yang dikatakan nafsu itu adalah nafsu la'amaratu bisu. Nah, nafsu ini yang hanya bertujuan untuk mengajak seseorang supaya berbuat kerusakan dan dosa. Nah, nafsu ini juga cenderung kepada hanya mengajak seseorang itu supaya durhaka kepada Allah,
supaya melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, nafsu la'amaratu bisu ini adalah bisa dikatakan berperan sebagai setannya manusia atau manusia setan. Karena hakikatnya merusak seseorang atau mengajak seseorang untuk melaksanakan maksiat dan dosa. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nah, nafsu ini adalah salah satu nafsu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berfokus untuk melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, nafsu ini dalam Al-Qur'an juga Allah katakan bahwa nafsu ini adalah nafsu yang tenang, nafsu yang cenderung hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr yang ayat ke-26 Allah katakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu, semoga engkau ridho dan diridhoi. Nah, itu terkait beberapa macam nafsu. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perilaku zalim. Nah, zalim ini adalah meletakkan suatu perkara yang bukan pada tempatnya. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim ini bisa mengandung banyak makna. Bisa diartikan sebagai bengis, kejam, tidak adil, dan lain sebagainya. Nah, zalim ini juga merupakan suatu akhlak tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa orang yang terzalimi, doa orang yang terzalimi sangat bagus sekali. Kemudian dalil perilaku zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-21, yaitu innahu lama yuflihul mudlimun. Artinya sesungguhnya orang yang berbuat zalim itu tidak akan beruntung. Kemudian penyebab perilaku orang yang berbuat zalim, yaitu dapat melibatkan berbagai tindakan seperti penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi. Kemudian selanjutnya cara menghindari sifat zalim, yaitu berpikir sebelum bertindak. Kemudian perlu kesadaran yang tinggi, menanam nilai-nilai positif, serta berkomunikasi dengan bijaksana. Oke, selanjutnya ada beberapa macam-macam zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah. Kemudian zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia, dan yang terakhir zalim kepada makhluk Allah lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu licik. Nah, licik ini merujuk pada sifat atau perilaku yang cenderung cerdik atau pintar secara kurang jujur. Nah, seringkali dengan niat untuk mencapai keuntungan pribadi atau tujuan tertentu tanpa memperhatikan moral dan etika. Orang yang licik cenderung menggunakan tipu daya atau memanipulasi untuk mencapai keinginan mereka. Nah, adapun dalil tentang licik, Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1, yaitu wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang atau licik. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri-ciri orang yang berbuat licik. Yang pertama, yaitu tidak suka melihat orang lain bahagia dan suka melihat orang lain menderita. Kemudian berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang ketiga, ingin serba menang, ingin serba jalan pintas. Dan yang terakhir adalah pandai menipu atau berbuat curang. Nah, selanjutnya bahaya sifat licik bagi diri sendiri. Yang pertama yaitu batinnya selalu resah dan gelisah, kemudian hidupnya tidak berkah, kemudian hidupnya penuh dengan fitnah, dan yang terakhir dimanapun ia berada selalu mengalami cobaan dan derita. Oke, baik, mungkin sekian materi yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Sebelumnya apabila ada kesalahan maupun kekhilafan, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.